Oke, kembali bersama saya Yunita Eva di NK Channel. Saya bersama rekan saya, dua rekan saya maksud saya. Pertama ada Bapak Antoni sebagai tim sukses dari salah satu Panslon Bupati Malang. Halo Bapak, bagaimana kabarnya? Kabarnya baik? Alhamdulillah baik. Yang kedua ada Bapak Sulistyo sebagai anggota PTPS tahun 2020. Kita ketahui bahwa sebenarnya pemilu tidak lepas dari adanya paslon yang mendaftarkan diri sebagai calon pemimpin suatu daerah. Sebaliknya juga paslon tersebut juga memiliki anggota yang digunakan sebagai tim suksesnya dalam melakukan pemilihan umum tersebut. Hari ini kita akan membahas tentang tim sukses dan PTPS yang ada dalam pemilihan umum. Yang pertama saya langsung aja kepada Bapak Antoni. Ya, Saya akan menanyakan sebenarnya tim sukses itu apa? tim sukses itu adalah orang yang mempunyai tugas untuk mengusung paslon menjadi orang yang terpilih dalam pemilu. Berarti itu tugasnya kayak apa aja Pak? Ya, kita harus tugasnya untuk bisa menangkan paslon tersebut, kita punya menyediakan sarana prasarana dan perlengkapan kampanye, sosialisasi dan macam-macam gitu. Sarana prasarananya seperti kayak kertas atau Kita apa ya? pasang iklan atau baliho dan macam-macam itu kan. Biasanya Yang pasang di jalan-jalan atau di rumah-rumah gitu. Kan bisa. berarti berkaitan dengan pasangan calon tersebut Iya, ya. betul. Kenapa kok Bapak mau jadi tim Eh, sukses ini? saya tim sukses itu karena saya mendukung visi misi beliau. Itu yang pertama, yang kedua juga saya merasa beliau adalah pasangan calon yang mampu dan mumpuni untuk membangun dan melaksanakan pembangunan daerah kita ini. Berarti ketika kita menjadi tim sukses pasangan calon suatu pemimpin, kita harus lihat dulu ya orangnya seperti apa. Iya, betul. Jadi Yang- orangnya harus mumpuni apa enggak untuk bisa membangun daerah kita ini. Selanjutnya ada PTPS. Saya sebenarnya bingung juga ya PTPS itu apa. Sebenarnya apa Pak Arsulistyo? Gini Mbak Yan, PTPS itu adalah salah satu anggota Bawaslu juga yang dipilih sama Bawaslu untuk mengawasi di tempat pemilihan suara. Untuk secara globalnya pengertian seperti itu. Tapi spesifiknya itu mengawasi cukup di salah satu TPS di daerah-daerah saja. Untuk itu. Oh, yang kayak di kelurahan atau mana gitu ya? Ya, kalau kan ada dua Mbak ya, untuk di kelurahan sendiri itu ada namanya itu PPS, Panitia Pemungutan Suara, dan kita yang PTPS itu dari Bawaslu yang ditugaskan untuk mengawasi jalannya pemungutan suara di situ sampai perhitungan suara. Gitu Mbak ya. Berarti mereka itu ikut kayak Bapak gitu ikut andil dalam mulai awal acara sampai akhir ya, sampai suara itu keluar. Ya, tugas utamanya PTPS itu adalah mengawasi persiapan pemungutan dan penghitungan suara, mengawasi pelaksanaan pemungutan suara saat hari H tersebut kita cuma mengawasi, dan sampai menyampaikan, kita itu misal ada keberatan itu kita sampaikan, misal ada keberatan tentang dugaan pelanggaran, kesalahan dan penyimpangan yang dalam pemungutan suara sampai perhitungan suara tersebut. Tugas utamanya seperti itu untuk yang PTPS. Apa nanti waktu sebagai PTPS tadi apa ada larang-larangan tertentu nanti? Ada larangannya, itu banyak sebenarnya. PTPS itu dilarang mempengaruhi pemilih dalam menentukan pilihan. Dalam artian kita itu nggak boleh mengintimidasi salah satu pemilih untuk memilih ke paslon salah satu tersebut. Itu sangat nggak boleh untuk di situ. Jadi kalau misalnya ada temuan di situ, nanti PTPS akan kena sanksi dari Bawaslu. Terus mengerjakan atau membantu mempersiapkan perlengkapan pemungutan dan perhitungan suara di daerah tersebut. Itu nggak boleh membantu. Kenapa? Soalnya itu sudah ranahnya PPS, Panitia Pemungutan Suara. Jadi tugasnya khusus cuma mengawasi persiapan itu saja. Terus mengganggu hasil dari Ketua Panitia Pemungutan Suara. Itu juga kita nggak punya hak di situ. Jadi cuma mengawasi. Jadi hasilnya itu nanti yang bertanggung jawab
KPPS, Ketua Pemungutan Suara itu. Jadi kita kalau memang ada kesalahan kita cuman bisa menyampaikan keberatan, tapi untuk hasil final itu tetap dari KPPS. Jadi kita nggak bisa ikut diambil di situ, cuman mengawasi saja. Itu Mbak Yu. Oh, hanya mengawasi saja. Iya. Berarti tim sukses ini tadi yang ikut istilahnya menyiapkan untuk dari pasangan calonnya, kalau PTPS ini nanti dari Bawaslu-nya langsung ya. Iya. Apakah nanti apa untuk yang pertama tadi saya dengar apa Bapak yang larangannya yang pertama? Mempengaruhi. Ya, mempengaruhinya seperti apa? Misalnya di sebelum pemilihan, terus ada yang mau pemilih yang mau memilih gitu, menyalurkan suaranya, terus kita memberi kode atau hal-hal tersebut, hal-hal yang lain misalnya untuk memilih salah satu paslon atau mengintimidasi, jangan pilih ini, soalnya ini begini, itu kita sangat-sangat dilarang. Dan kalau memang itu terjadi dan ada temuan, akan langsung dapat sanksi dari Bawaslu, juga ada pidana di situ. Soalnya kita sudah disumpah untuk itu di situ, Mbak Yu. Apa selama Bapak menjadi anggota PTPS itu pernah menemukan kasus-kasus seperti itu? Kalau kasusnya dalam artian pelanggaran gitu kan, untuk pelanggaran itu memang ada, kita nggak nutup umum, cuman kita itu cuman ya mengawasi dan melaporkan saja. Nanti untuk tindakan apapun kita serahkan langsung ke KPU-nya sendiri. Kita cuma menyerahkan data-data kita, memang kalau memang ada pelanggaran kita cuma mengawasi, kita ambil data, nanti kita serahkan ke data kita ke Bawaslu, nanti akan diteruskan ke KPU gitu, Mbak. Berarti hanya untuk mengawasi, untuk tindaknya itu bukan dari PTPS sendiri ya? Benar, cuma mengawasi saja. Terus bagaimana kemarin ada sukses ya kemarin waktu pemilihan umum yang kemarin Bupati? Alhamdulillah untuk pengawasan sendiri untuk Bupati kemarin itu sukses. Dan artian ya ada hal-hal kecil yang mungkin tapi bisa diselesaikan di tingkat pusat. Tapi kalau untuk secara spesifiknya kita kurang paham untuk itu, Mbak. Jadi kita cuma bertanggung jawab di PTPS tersebut, kita laporkan, nggak ada masalah, itu kerja kita sudah beres sebenarnya. Kalau untuk Pak Antoni, Ya. kalau tim sukses kemarin jalannya lancar nggih? Ya, lancar, alhamdulillah, tidak ada permasalahan. Cuma sayangnya kemarin pas bulan pasangan calon sekarang kalah gitu. Gitu tim suksesnya banyak ya? Ya, Banyak setiap dari tim kalangan sukses, mana aja? setiap RT RW ada. Jadi untuk melaksanakan menangkan itu kita sampai tingkat RT paling rendah. Itu kenapa kok bisa Bapak jadi tim sukses, itu ceritanya gimana nggih? Ya karena mungkin walaupun visi misi kita baik untuk kita bisa menang, karena yang menentukan adalah masyarakat. Jadi semua itu ada di masyarakat, tangannya masyarakat sendiri yang milih siapa yang terbanyak di situ. Oh, okay. Ya, untuk hari ini saya kira sudah sekian ya. Kita sudah tahu apa sebenarnya, kita tahu sedikit tentang PTPS itu apa, tim sukses itu apa. Kan kita juga warga Indonesia juga perlu tahu hal-hal yang kayak gitu ya. Menurut saya hari ini cukup. Kita bisa ketemu lain waktu di podcast-podcast yang selanjutnya. Siwas TV, inspirasi cerdas Bawaslu Kota Malang.